Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Rucindia Amelia Lembanturuan, berasal dari Universitas Satyatara Bhinneka, jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan presentasi dan membahas tentang input dan output pada komputer. Materi ini penting karena input dan output itu adalah cara utama manusia berinteraksi dengan komputer. Tanpa input, komputer tidak bisa bekerja, dan tanpa output, kita tidak bisa melihat hasil dari proses komputer. Apa sih itu input? Input adalah semua data dan perintah yang kita masukkan ke dalam komputer untuk diproses. Contoh input yang sering kita lakukan adalah mengetik menggunakan keyboard, menggerakkan mouse, menyentuh layar, atau berbicara ke mikrofon. Semua tindakan ini bertujuan agar komputer tahu apa yang kita inginkan. Dan berikutnya ada beberapa perangkat input utama. Beberapa perangkat input utama yang paling umum kita gunakan itu adalah keyboard untuk memasukkan teks dan perintah. Memiliki beberapa jenis seperti keyboard standar, compact, on-screen, ergonomik, gaming, hingga wireless. Dan yang kedua ada mouse. Mouse itu untuk menggerakkan kursor di layar untuk memilih sesuatu perangkat. Dan juga ada stylus atau pen input yang digunakan untuk menulis serta menggambar secara digital. Selanjutnya ada layar sentuh atau touchscreen. Fungsi layar yang juga berfungsi sebagai perangkat input yang memudahkan kita langsung menyentuh icon atau menu di layar. Contohnya tuh ada pada smartphone, tablet, atau di ATM. Dan selanjutnya ada touchpad, area sentuh di laptop, dan pemindai atau scanner memindai dokumen kertas menjadi file digital. Fungsinya untuk membaca data dari dunia nyata dan memasukkannya ke komputer. Dan berikutnya ada output. Apa sih itu output? Output adalah hasil dari proses komputer yang biasa kita lihat, dengar, atau rasakan. Output itu dapat berupa teks, gambar, suara, maupun video. Contohnya tulisan yang muncul di layar, suara dari speaker, atau dokumen yang dicetak oleh printer. Output ini merupakan jawaban dari perintah yang kita berikan sebelumnya. Perangkat output utama itu ada display atau monitor. Fungsinya menampilkan informasi secara visual berupa teks, grafik, dan video. Dan juga sering disebut sebagai soft copy atau salinan lunak karena hanya tampil sementara di layar. Yang kedua ada printer inkjet. Fungsinya mencetak informasi ke atas kertas atau media fisik. Sering disebut sebagai hard copy atau salinan keras karena hasilnya fisik dan permanen. Dan selanjutnya ada speaker, headphone, earbud untuk mendengarkan suara atau audio. Dan proyektor data untuk menampilkan gambar dari komputer ke layar besar. Terus ada papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif ini papan tulis yang bisa berinteraksi dengan komputer. Nah, di slide selanjutnya ada teknologi bantu atau assistive technology. Berikutnya ada teknologi bantu atau assistive technology. Fungsinya membantu pengguna dengan keterbatasan fisik untuk menggunakan komputer. Contohnya itu pointer yang dipasang di kepala untuk pengguna yang tidak bisa menggunakan tangan, dan pencetak braille untuk mencetak teks dalam huruf braille bagi tunanetra. Teknologi ini membuat komputer bisa digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu input itu untuk pemasukan. Semua yang kita lakukan untuk memberi perintah ke komputer atau bisa diketik, sentuh, bicara, ataupun di-scan.
dan output itu keluaran. Semua yang dikeluarkan komputer sebagai hasil dari perintah kita. Contoh itu tampilan di layar, suara, dan perinan. Tujuannya memperluas kemampuan komputer untuk berinteraksi dengan kita dan dunia nyata. Dengan memahami input dan output, kita tahu bagaimana cara berbicara dengan komputer dan bagaimana komputer menjawab kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan.